begitu Pak Wamen, langsung saja. Jadi apa Pak Wamen perbedaan jelas Ya, antara izin dan juga pemberitahuan Pak Wamen agar tidak menjadi abu-abu lagi? ya, jadi itu interpretasi yang keliru dari saudara Melki ya. Jelas di dalam RUU KUHP pasal 273 itu yang dipidana adalah tanpa memberitahu. Jadi Anda sendiri yang kemudian menginterpretasikan memberitahu sama dengan meminta izin, Anda keliru ya. Yang Anda harus pahami bahwa sebetulnya RUU KUHP tentang demonstrasi pawai dan segala macam justru lebih soft dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu ada batas waktu. Dia harus memberitahu 3 kali 24 jam sebelumnya. KUHP tidak membatasi itu. Kalau Anda besok mau demonstrasi, Anda memberitahu hari ini tidak menjadi soal karena KUHP tidak membatasi. Justru di dalam Undang-Undang Nomor 89 Nomor 9 Tahun 98 itu membatasi. Jadi Anda keliru menginterpretasikan bahwa pemberitahuan itu sama dengan izin, tidak. Ya, itu keliru besar Anda di situ. Jadi tidak berarti bahwa yang pemberitahuan itu just memberitahu. Kalau izin berarti tanpa persetujuan Anda tidak boleh melakukan demonstrasi atau pawai. Apa hakikat pasal ini? Apa maksud dari pasal ini? Pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ketertiban umum. Betul, Anda punya hak untuk berdemonstrasi ataupun apa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika Anda melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, Anda juga mengganggu hak orang lain. Misalnya ketika Anda memblokir jalan dan lain sebagainya, itu juga Anda mengganggu hak orang lain. Itu hakikatnya mengapa harus ada pemberitahuan. Anda sendiri yang menginterpretasikan itu sebagai izin. Jelas-jelas kata-kata di situ tanpa pemberitahuan kok Anda menginterpretasikan izin. Itu komentar saya. Melki, ditanggapi silakan. dulu Melki, boleh? Saya rasa kalau saya dianggap keliru, harusnya tim perumus dan Pak Edi juga bisa melihat kepada lapangan gitu. Kalau misalnya bukan soal itu, Mas. Bukan soal itu. Bukan gitu, Prof. Tapi maksudnya ketika kita sedang membincangkan hal ini, seolah-olah kata-kata ini dibilang lebih soft. Padahal dengan adanya Undang-Undang 9 tahun 98, artinya dibubarkan gitu loh. Kalau ini tidak lebih soft. Tadi Anda mulai dengan kata-kata lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Kata-kata pemberitahuan itu sudah jelas, itu adalah lex serta, jelas sekali tidak boleh diinterpretasikan lain. Mengapa harus lex stricta? Tidak diinterpretasikan lain selain dari apa yang tertulis. Celakanya tertulis pemberitahuan, Anda interpretasikan sebagai izin. Bukan itu masalah pemberitahuan interpretasikan sebagai izin, tapi seolah-olah tadi Anda sebut sebagai izin. Karena kalau tidak diterima, nyatanya di lapangan, Prof, kami seringkali memberikan pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak diberikan tanda terima. Kami dianggap tidak ada surat pemberitahuan kalau seperti ini. Dan tim perumus harusnya bisa melihat kondisi di lapangan. Teman-teman yang tiap hari jadi korban penggusuran paksa, hari ini dia mau bulldozer masuk ke rumahnya, orang-orang yang menggusur masuk ke rumahnya, dia tidak sempat memberitahukan pemberitahuan. Harusnya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu hak. Bukan yang paling penting itu, Mas, yang paling penting itu bukan tanda terima. Pemberitahuan itu yang penting. Ketika Anda sudah melakukan pemberitahuan, apakah aparat penegak hukum? Kita seringkali dihadapkan dengan itulah yang mau saya katakan. Praktek di lapangan, jangan kemudian Anda menyalahkan aturannya. Bukan. Praktek di lapangan yang harus diperbaiki. Itu aja kita seringkali tidak dipukul, dimasukkan penjara. Apalagi bukan seperti itu. Jadi permasalahan dalam penegakan hukum tidak berarti harus pasalnya yang dirubah, tidak demikian. Penegakan hukum itu yang harus diperbaiki. Penegakan hukum yang ada sekarang, Prof, ketika kita sedang melakukan aksi di jalan, kita seringkali dibubarkan paksa, kita ditangkap, bahkan tanpa aturan itu. Yang kami takutkan dengan adanya pasal ini, semakin parah, kami akan terus-menerus direpresi, bahkan 1 tahun penjara. Undang-Undang 9 tahun 98 itu sanksinya dibubarkan, bukan dipidana setahun. Jadi menurut saya tidak lebih soft. Justru lebih soft. Mengapa? Anda harus tahu bahwa dipidana setahun itu tidak otomatis harus masuk dalam penjara setahun loh. Makanya bukan. Tadi benar yang dikatakan oleh presenter Andromeda dan Maria. Anda baca tidak keseluruhan. Itu sebentar dulu, buku satu Anda baca. Saya mau katakan begini, mengapa terhadap pasal-pasal penghinaan yang Anda ributkan dan segala macam tete bengek itu ancamannya tidak lebih dari 4 tahun. Anda tahu dasar filosofis pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun. Sebab kalau ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun, itu hakim tidak menjatuhkan pidana tapi bisa digantikan dengan pidana pengawasan.
Jadi orang ini kan seringkali penghinaan presiden, penghinaan pemerintah kan bisa jadi. Bukan. Jadi Anda harus memahami betul dulu keseluruhan. Masih benang kusut ini. Pak Wamen, Melki, ditahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu karena beda interpretasi antara Prof. Edi dan juga mahasiswa. Paling tidak mahasiswa ya mewakili teman-teman di kampus bahwa pemikirannya seperti ini meskipun masih berbeda ya. Ya, nanti kita gali lagi tapi usai jeda pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.